nomor 14 tahun 2005 ini. Apa yang ingin saya sampaikan adalah implementasinya. Gagasan-gagasan pokok, politik hukum, legal policy, politik hukum yang tercantum dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 itu luar biasa. Intinya adalah pentingnya kita meningkatkan kualitas SDM para guru dan dosen, Pak. Saya rasa ketahanan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas SDM manusianya, dan kualitas SDM manusianya ditentukan oleh para guru ini. Makanya selalu dikatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya ingin menyampaikan pelaksanaan undang-undang ini setelah kurang lebih 20 tahun, Pak Ketua. 2005 sampai dengan 2025 sekarang 20 tahun. Saya rasa pertanyaan pokoknya adalah apakah substansi undang-undang ini sudah kita laksanakan? Apakah politik hukum yang terkristalisasi dalam undang-undang ini sudah kita laksanakan atau belum? Ini penting untuk kita jawab karena saat ini kita mau merevisi undang-undang ini. Apakah kita mau mengubah substansi-substansi yang tercantum dalam Undang-Undang 14 2025 ini, atau kita mau memperkuat substansi-substansi pokoknya? Apakah politiknya mau kita ubah, atau hanya memperkuat politik hukum yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 ini? Kalau toh ada yang mengatakan kita gagal, mungkin iya. Tetapi kegagalan itu bukan substansinya semata. Bukan semata-mata substansinya, tetapi pandangan saya tata kelolanya yang belum maksimal, tata kelolanya yang belum optimal. Mengapa tata kelolanya belum optimal? Menurut saya tidak jelas siapa yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Tidak ada single national authority. Kalau saya mau pakai bahasa yang agak ini sedikit, tidak ada single national authority. Apa maksudnya? Aktor-aktornya terlalu banyak. Kemendikbud bikin lain, Kemenak bikin lain, Pemda bikin lain. Tidak ada sinkronisasi, tidak ada koordinasi. Akibatnya saya melihat ke depannya makin gelap itu. Itu satu catatan saya. Mesti perjelas siapa yang bertanggung jawab. Akibatnya apa? Implementasinya tidak sinkron, tidak terintegrasi, dan tujuan utama Undang-Undang 14 2025 tadi, yaitu meningkatkan kualitas guru dan dosen tadi, menurut saya jalan di tempat. Jalan di tempat. Mohon maaf Pak Menteri, ayah saya seorang guru. 5 saudara saya semuanya guru. Oleh sebab itu saya tahu persis
apa yang menjadi keprihatinan keluhan para guru saat ini. Itu satu. Yang kedua, Pak Ketua dan yang terhormat para menteri yang sangat saya banggakan, di dalam Undang-Undang 14 2005 itu dicantumkan sertifikasi. Tujuan dan maksudnya sangat mulia. Apa tujuan dan maksudnya? Meningkatkan kualitas guru tadi, sertifikasi. Maka sekolah, Pak. Kalau di kota, Pak Menteri, tidak terlalu susah. Di daerah saya di 3T sana di NTT, Pak. Mbak Yu saya yang jadi guru SD tamatan tahun 78, udah usia 50-an ke atas semua, itu harus mengikuti pendidikan guna mendapatkan sertifikasi ini. Dengan minim fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah program sertifikasi yang tadi tujuannya bagus, bukan untuk mengejar kualitas, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan akses tunjangan. Dapat akses tunjangan, Pak, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi, Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya, ada yang teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi, Pak. Untuk mengejar itu tadi, Pak. Untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu. Beli, Pak. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Saya ada yang memalsukan dulu, Pak. Teman saya, kasihan dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang memasukkan sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dia lakukan. Sayang dia sudah meninggal. Kalau tidak, saya bisa hadirkan dia di sini untuk memberikan testimoni. Jadi, apa yang terjadi? Implementasinya tadi tidak maksimal, sehingga apa yang kita sebut dengan learning outcomes-nya tidak tercapai. Luar biasa Undang-Undang 14 2005. Kemudian yang ketiga, Pak Ketua dan Pak Menteri yang sangat saya hormati, kan saya mumpung saya kenal baik Bapak para menteri yang di depan ini. Ini juga Pak, guru honorer itu tadi. Sedih sekali. Dulu kebijakan Pak Ketua, mohon maaf waktu agak lama, karena saya ngerti persis masalah ini. Dulu K1, K2, K3 zaman Presiden SBY dulu. Yang kemudian dulu Pak Menteri kita sebetulnya ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang ASN dulu. Tapi kan kita tahu semua tidak dijalankan. Apa akibatnya? Dulu yang sudah kebijakannya dulu kan begini Pak. Mereka yang sudah 3, 4, 5 tahun jadi guru honorer ini itu pilih
ASN atau PNS atau P3K. Dan ini berlaku untuk semua sebetulnya. PNS kalau masih usia cukup sesuai dengan persyaratan jadi PNS, diangkatlah jadi PNS. Tapi kalau sudah melebihi Pak, dikasih pilihan, masuklah P3K. Otomatis, tapi semuanya statusnya adalah ASN. Ini tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini. Ribut di daerah. Ini soal nasib para guru kita ini. Akibatnya Pak, ada Pak Menteri gaji guru honorer ini 250.000 sebulan Pak. Sedih sekali. Saya pernah gaji saya 1 tahun, saya kasih untuk mendukung tunjangan guru-guru SD ini Pak, tempat saya Pak. Jadi nasibnya menyedihkan. Kemudian yang keempat, ini juga soal distribusi. Di dalam Undang-Undang 14/2005, ini penting ini soal distribusi. Akses untuk mendapatkan pendidikan nasional, hak untuk mendapatkan pendidikan yang dicantumkan dalam konstitusi tidak mungkin terwujud apabila tidak ada distribusi yang merata. Apa akibatnya? Menumpuk di kota. Ya apa? Di 3T, wilayah 3T tempat saya tidak ada yang mau masuk. Tidak ada Pak. Akibatnya apa? Ya udahlah. Kalau rotan tidak ada, akar pun berguna Pak Prof. Jadi apa akibatnya? Pemda tidak mau melepas status ASN. Pusat tidak punya instrumen yang kuat. Ya, kan gitu Pak. Saya mohon nanti Pak Ketua, kalau bisa undang-undang baru ini, Undang-Undang 14/2005 ini harus memastikan mobilitas distribusi. Kemudian insentif yang memadai. Dan juga yang paling penting harus ada data yang akurat secara nasional. Saya rasa kita siap menjadi guru di daerah terpencil, yang penting siapkan insentifnya. Sedih Pak. Pak Menteri, saya kasih tahu di tempat saya. Ini yang pakai Pak Ketua pakai apa? Pakai alat ini. Ada yang naik pohon kelapa hanya untuk mendapatkan sinyal HP. Nyata. Kalau nggak naik pohon kelapa, naik pohon kesambi. Untuk apa? Mendapat sinyal. Supaya apa? Bisa menjawab itu tadi, jawaban melalui ini. Sudah begitu Pak Ketua, HP lagi kan ada HP di sana, pinjam. Jadi memang tidak nyambung gitu. Kebijakan nasional dengan pelaksanaannya di lapangan. Sama juga, saya kasih contoh lagi Pak. Setiap sekolah SD di daerah saya dibagi komputer. Bagi komputer satu-satu di setiap sekolah. Lalu ada dia punya apa namanya teknisinya. Pak, saya bilang untuk apa pasang komputer ini di sekolah Bapak, kan tidak ada listrik. Apa jawabannya? Pak, itu bukan tugas kami. Tugas kami adalah memasang ini di sekolah-sekolah. Sampai saat ini Pak Menteri, komputer masih ada, ditutup pakai plastik. Nggak pernah dipakai. Itu nyata. Tapi bagaimana bikin laporan? Ya itu lagi tadi.
kembali ke laporan palsu tadi. Pak Ketua, kalau memang terlalu panjang, saya berhenti. Ya? Hah? Sebab saya karena saya terlambat.